banyak bukan banyak sekali itu adik-adik magang, adik-adik penelitian untuk skripsi ataupun tesis dari berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta itu ke kami. Nah, dan kami adalah hukumnya haram apabila menolak mereka, karena mereka nanti yang akan menjadi kepanjangan kami untuk di masyarakat. Nah, mereka itu sekarang itu kami tugaskan untuk ya sifatnya himbauan ya Mas, karena kami tidak bisa memfasilitasi untuk menyebarkan ilmu itu di desanya masing-masing. Nah, jadi nanti ada misalnya di kami nanti membuat pupuk untuk pengendalian misalnya penggerek batang. Itu nanti mereka akan menyebarkan ke tetangga-tetangga mereka lah, seperti itu. Saya Bambang Sadono merekomendasikan sate rumah makan Sambung Roso, sate kambing muda, ada gulai, tongseng, tengkleng. Ini tidak yang paling enak di Grobogan, tapi mungkin sate kambing paling enak di seluruh dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bambang GR Sadono atau Raja Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Di mana pada channel ini kami mencatat prestasi, mendorong kreasi dan membangun motivasi. Di mana saya biasanya ada di Bangsa TV ya, dan banyak video yang sudah saya lakukan juga. Sekarang saya ada di Inspirasi Jawa Tengah, di mana di Inspirasi Jawa Tengah ini nanti kita akan lebih membahas mengenai dinamika Jawa Tengah. Salah satunya yaitu adalah program beras organik. Ini sudah ada beberapa video mengenai beras organik sebelumnya, tapi di sini alhamdulillah kita kedatangan tamu yang sangat spesial ya, maksudnya sangat menarik apa yang dibawa oleh Pak Endro di sini. Mungkin saya mengenalkan terlebih dahulu ya. Ini ada Bapak Siswadi Endro Subroto atau Pak Endro. Itu adalah Ketua APOLI atau Aliansi Petani Padi Organik Boyolali. Namun sebelumnya saya tanya kabar dulu, bagaimana kabarnya Pak Endro nih? Alhamdulillah Mas, sehat dan lagi musim panen ini Mas. Ini di sini. Oh iya. Berarti kalau musim panen itu justru malah sibuk-sibuknya atau bagaimana Pak itu berarti? Ya biasa saja, karena kan itu sudah rutinitas dari kegiatan petani, jadi kami menjalani sudah terjadwal, jadi ya biasa saja Mas. Iya, sangat luar biasa. Ya, berarti ya paling itu ya Pak, nanti kita akan membahas mengenai ini ya dari beras organik dan juga APOLI ini yang cukup menarik ya Pak. Jadi mungkin bisa diceritakan Pak latar belakang pendidikan dari Pak Endro sendiri dan sejarah terbentuknya APOLI ini sebenarnya yang melatar belakang itu apa sih Pak? Monggo. Terima kasih Mas. Untuk latar belakang saya itu kan dari mbah-mbah dulu, orang tua saya itu kan juga petani. Saya SD, SMP, SMA itu di Boyolali. Nah, cita-cita saya itu sebenarnya pengen menjadi sarjana pertanian waktu itu, Mas.
Tapi bapak saya, mbah saya itu tidak boleh. Karena petani itu di image mereka itu pengen menjadi piyayi, menjadi pegawai dan sebagainya itu. Walaupun saya sejak kecil pagi, sore, siang itu ada di sawah gitu loh. Jadi sebenarnya sudah cinta lah. Waktu itu daripada tidak sekolah, terus orang tua itu menawarkan, nek kamu pengen sekolah jangan pertanian, bisa saja D3 gitu. Saya jadi waktu itu ngambil D3 tapi ekonomi pertaniannya Mas, tapi tidak di budidayanya ya. Seperti itu untuk latar belakang saya itu. Nah, karena saya itu setelah lulus itu bapak orang tua kan mendorong agar mencari pekerjaan. Jangan ke sawah lah. Karena sudah disekolahkan tahun 90-an itu. Tapi kan ya garis nasib malah menjadi petani. Nah itu karena ya saya tidak menyesal karena ini adalah sudah cita-cita saya itu. Yang pertama itu nek latar belakangnya terbentuknya Apoli itu kan kita dimulai waktu reformasi tahun 98 itu kan masyarakat itu seperti dibebaskan untuk membuat suatu organisasi. Nah, waktu itu banyak sekali pergerakan-pergerakan yang dihimpun oleh LSM, perguruan tinggi, pemerintah, ataupun siapa saja. Namun waktu itu yang penting beda dengan konsepnya pemerintah. Waktu itu pemerintah menggunakan berbasis kimia atau melanjutkan revolusi hijau, tapi organisasi yang muncul ini kan sudah mengarah ke organik itu waktu itu. Nah, 2005 ke sini itu kan dari pergerakan yang dilakukan oleh LSM, kemudian organisasi massa yang lain itu kan sudah berhenti karena tidak ada donor yang mendampingi mereka. Nah, padahal di situ sudah menumbuhkan kader-kader petani yang mengorganisasi masyarakat, sehingga kelompok itu ditinggalkan begitu saja, Mas. Nah, kemudian anak asli Boyolali yang menjadi petani, seperti misalnya almarhum Pak Susatyo, Ketua Apoli pertama, kemudian Pak Bayan Ponimin, kemudian saya itu dengan sendirinya mengorganisir kelompok yang ada di desa kami masing-masing. Nah, lama-kelamaan karena isunya itu sama, yaitu tidak ada pendampingan, kami itu kan mendampingi sebisanya. Nah, akhirnya tanggal 29 Desember 2007 kami itu membentuk Apoli, yaitu Aliansi Tani Padi Organik Boyolali. Tapi kegiatannya itu masih belum terorganisir. Yang penting kami jalan bersama seperti itu. Nah, kemudian tahun 2010 kami ini ada donor yang namanya itu Peko Indonesia itu mengorganisasi kami. Jadi lebih tertata dan sudah berbadan hukum, yaitu perkumpulan notaris. Kemudian kami didampingi untuk budidayanya, kemudian untuk penjaminan mutunya, kemudian sampai di pasarnya begitu. Jadi ada pendampingan terus seperti itu. Nah, kemudian kami mulai masuk pasar. Itu tahun 2000 di domestik itu 2015 sudah mulai pasar. Nah, kemudian ternyata untuk masuk pasar, Mas, untuk masuk pasar itu kalau organik itu diregulasi di Indonesia itu harus ada penjaminannya dari pihak ketiga yaitu LSO, sehingga kami waktu itu tahun 2012 itu sama organisasi internasional yaitu VECO itu disertifikatkan organisasi internasional yang namanya IMO untuk mendapatkan pasar ekspor. Tahun 2013 kami ekspor, namun ekspor itu tidak berlanjut lama, Mas. Karena apa? Karena biaya untuk membayar sertifikasi dengan besarnya order itu tidak seimbang, sehingga kami tidak melanjutkan, walaupun ekspor untuk sertifikasi yang pertama itu dibantu oleh pemerintah.
Nah, sehingga kami itu bingung, punya sertifikat hanya sekali sudah mati. Nah, sehingga kan kami biayanya tinggi sehingga tidak bisa melanjutkan dan tidak bisa ekspor. Akhirnya kami melirik ke pasar dalam negeri saja yang mudah, yaitu ke Lesos, mencari sertifikat waktu itu, yaitu sertifikat SNI, dan bisa merintis pasar dalam negeri. Nah, sejarahnya awal seperti itu. Jadi kalau kami garis bawahi, latar belakang Apoli itu adalah ada pertama kali ada pemberdayaan dari organisasi masyarakat, jadi LSM, ada partai politik, perguruan tinggi negeri, kemudian tidak dilanjutkan, dan kami mengordinir sendiri dan dibantu oleh Peko waktu itu. Nah, kemudian kami tahun 2018 dengan Rikolto itu, yang dulu Veko itu berhenti karena perbedaan visi misi, sehingga dari 2018 sekarang itu kami mengorganisir sendiri yang dilakukan oleh masyarakat sendiri tanpa ada bantuan dari pihak manapun. Apabila kami bekerja, prinsipnya adalah saling menguntungkan. Kalau menguntungkan kami berjalan, tapi kalau berbeda itu kami urusan budidaya, urusan pasca panen, urusan pasar, urusan sertifikasi, urusan permodalan, kami lakukan sendiri tanpa ada support dari pihak manapun. Jadi kami benar-benar menjadi katakanlah perusahaannya masyarakat seperti itu, Mas. Itu latar belakangnya sekilas seperti itu. Saya Bambang Sadono, sekarang sedang bersama dengan Haji Iksan Haryanto yang mendirikan dan mengembangkan kopi cangkir lelet di Rembang. Juga bersama dengan Mbak Vera Damayanti yang memimpin langsung kegiatan kopi cangkir lelet ini. Ini kopi paling terkenal di Rembang dan sekitarnya. Jadi ya, mudah-mudahan siapa saja yang berkunjung ke Rembang bisa mencoba kopi cangkir lelet. Iya. Oh, berarti ya sangat menarik juga ya. Maksudnya itu latar belakangnya berasal dari ASM seperti itu, nggih. Berarti juga kembali laginya ke masyarakat seperti itu, nggih, Pak Indro, nggih. Nah, itu Sehingga sebenarnya kalau ya, ya seperti itu, Mas. Jadi kami dapat ilmu dari LSM, tapi tidak tutup karena di Sepabit hanya bicara produksi. Padahal kalau kita bicara produksi saja tanpa dibantu pasarnya, petani tidak mau organik, ya karena ada kedurungan bagaimana pertanian itu dapat meningkatkan pendapatannya petani, mau tidak mau harus ke pasar. Nah, kalau pasar harus sertifikasi, kami harus mensertifikasikan. Saya tidak punya ilmu dan keterampilan tentang itu, kami mencari sendiri seperti itu, Mas, ceritanya itu. iya. Dan itu sampai sekarang hampir 15 tahun mungkin ya. Tahun depan mungkin 15 tahun seperti itu, nggih, Pak Indro. Nah, itu kalau kegiatannya akhir-akhir ini apa nih, Pak Apol ini yang barusan saja terjadi nih, Pak? Kegiatan yang kita lakukan akhir-akhir ini itu pendampingan ke petani. Jadi setiap walaupun pandemi itu kami tetap ke petani untuk mendampingi ada permasalahan apa di budidayanya, kemudian kami mencarikan solusinya. Kemudian kami juga melakukan lobby ke pasar, yang paling akhir ini adalah menyiapkan magang dari perguruan tinggi. Itu menerima magang dari perguruan tinggi ya. Nah, ya berarti mungkin aktif sekali ya, Pak. Maksudnya kan mungkin dari berbagai universitas juga seperti itu ya, Pak, dari perguruan tinggi seperti itu. Kemudian kalau dari Apoli ini kan sistemnya keanggotaan seperti itu ya, Pak. Kalau Iya, misalnya misal ada petani yang ingin menjadi anggota Apoli, itu syaratnya apa saja sih, Pak? sesuai di ADART kami bahwa
untuk menjadi anggota APOLI, pertama itu petani harus tergabung dalam kelompok tani. Jadi kami tidak menerima petani individu karena sudah di dalam mengorganisir, Mas. Itu yang pertama itu. Jadi masuk kami ada kelompok. Kemudian kelompok itu kita latih tentang pertanian organik dan sertifikasi. Nah, itu. Nah, setelah mereka itu kita latih pertanian organik dan sertifikasi, kemudian kelompok itu kita latih tentang pengadaan sarana produksi, kami dampingi budidayanya, yang terakhir kami ikutkan sertifikasi, lalu baru kita beli produknya. Nah, untuk menarik mereka supaya mau bergabung dengan kelompok harus ada manfaat yang dia peroleh, yaitu pertama, itu Saprodi kami sediakan ilmu dan bahan-bahannya. Yang kedua, yang kemudian kami dampingi setiap petani itu mau budidaya. Yang berikutnya, setelah mereka itu panen, produknya kami beli dengan selisih 700 sampai 1000 per kilo. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, kami sertifikatkan gratis. Yang keempat tadi ya. Kemudian kelompok yang benar-benar aktif itu kami ajukan ke pemerintah untuk mendapatkan bantuan asintan atau saprodi yang organik. Itu kami ajukan. Misalnya untuk MT3 ini ada 4 kelompok kami yang mendapat bantuan kedelai, benih kedelai dari dinas secara organik. Dan itu ini kami dampingi, kami data, dan besok akan kami beli seperti itu. Jadi benihnya dari pemerintah, kemudian pupuk obatnya itu kami yang membuatkan, kemudian budidaya kami dampingi, kemudian nanti produknya apabila sesuai dengan kualitas itu sudah akan kami beli dengan harga juga di atas harga pasar, sekitar kalau kedelai itu 300-an Mas itu per kilo. Jadi sudah kita jamin. Saya Bambang Sadono. Saya sekarang sedang di Desa Kenteng, Cepu, di warungnya Bunur, spesial jendir. Jendir ini adalah ikan paling enak di dunia yang hanya ada di Bengawan Solo. Jadi orang belum dikatakan pernah ke Cepu kalau belum pernah makan jendir. Nah, datanglah ke warung Bunur di Desa Kentong, Kentong Cepu. Ada yang digoreng, ada yang di Karangasem. Sampai ketemu di Kentong Cepu. Berarti kalau dari APOLI itu sendiri, maksudnya kan tadi kan kelompok petani tersebut dilatih, kemudian nanti mereka akhirnya jadi produsen sendiri, di mana nanti dari APOLI-nya membeli dan mendistribusikan. Apakah itu benar seperti itu, Pak? Betul, betul. Iya. Nah itu kalau memang caranya seperti itu, ini kan maksudnya dari data yang saya dapat ya Pak, ini kan jumlah anggota APOLI kan sudah ada 613 petani dengan luas lahan 200-an hektar seperti itu nggak Pak? Nah itu kalau buat mastiin kualitas produksinya gimana tuh Pak itu? Oh iya Mas, untuk memastikan kualitas produksinya itu dari 1613 itu yang sudah mendapatkan sertifikat organik dan urus pengawasan kapan adalah ada 324 petani. Nah, itu setiap awal akhir tahun itu kan kami minta data pembelian tahun depan, proyeksi pembelian dari pembeli kami. Nah, misalnya dari buyer A, B, C itu kami total,
kemudian ada misalnya beras segini, kacang tanah segini, kacang hijau segini, bulan ini. Itu kami breakdown untuk MT misalnya untuk musim tanam pertama, itu kami harus menyediakan segini. Nah, itu nanti kami mengadakan pertemuan dengan kelompok tani, itu langsung kita bagikan ke mereka. Kelompok ini nanam ini, kelompok ini nanam ini, kelompok ini nanam ini, lah itu. Nah, setelah mereka itu menanam, itu tim lapang kami akan mendampingi dan mencatat sesuai permintaan yang kami minta di awal. Jadi mereka akan kita turunkan ke lapang. Jadi petani yang terutama yang organik yang 324 itu kami data setiap awal musim tanam. Dan di kelompok itu ada satu petugas lapang yang akan mendampingi petani itu yang berasal dari kelompok tersebut. Jadi apabila ada masalah di tingkat petani tidak harus manggil kami karena di situ sudah ada kader kami. Jadi luas waktunya, bisa pagi, siang ataupun sore gitu. Yang kemudian menjelang awal panen itu ada tim dari kami yang akan mengaudit di tingkat lapang itu budidaya petani betul atau tidak gitu. Yang terakhir setelah kita panen itu juga kami akan mendata lalu kami jadwal pembeliannya, Mas. Jadi tidak sekaligus tapi kami jadwal. Dan satu hal di kami, apabila ada di luar yang harga lebih tinggi dari kami, silahkan dijual keluar. Karena apa? Tujuan kami adalah peningkatan pendapatan mereka. Tapi selama ini belum ada yang jelas. Gitu. Jadi maksud saya, petani itu selain bisa menanam, akan lebih bagus apabila bisa menjual. Nah, itu. Jadi saya tidak, walaupun harus satu pintu biar nanti produk itu saya kuasai, diapoli tidak. Tapi kami akan berusaha agar tidak ada yang nyundul di harga kami. Seperti itu langkah-langkah kami untuk mengamankan produk itu. Ini untuk produk yang organik yang 324 petani. Yang lainnya kami tetap membina satu persatu, tapi belum punya kewajiban membeli, Mas, yang sisanya yang organik, tapi saya sudah mengelingkan ke tempat yang lain. Karena dia belum organik, jadi walaupun sudah meninggalkan kimia, karena waktu 2 tahun dibutuhkan untuk benar-benar meninggalkan kimia, baru kita sertifikatkan, seperti itu. Dimana itu nantinya pasti jadi itu ya Pak, maksudnya langkah stabilisasi juga ya. Maksudnya kan banyak petani yang kadang sangat berpengaruh dengan harga pasar seperti itu ya Pak. Mungkin dengan adanya Apoli ini jadi lebih stabil mungkin seperti itu ya Pak. Ya, jadi kami sudah kontrak, Mas, di awal kami akan membeli, kami tidak mematok harga. Yang jelas misalnya saya beli fake 10.000 tidak. Bapak lihat saja nanti dari harga pasar, nanti saya naik misalnya 2-5% begitu. Jadi mereka kadang-kadang kan kalau harga pasar melompat tinggi mereka akan memegang harga pasar sehingga kontraknya tidak jalan. Tapi setelah mereka melihat harga pasar, kemudian saya menaik, mereka sudah tidak lari seperti itu. Jadi ya itulah dinamika untuk dengan petani kita, Mas, seperti itu. Saya Sasongko Tejo mengucapkan selamat ulang tahun yang kedua kepada Bangsa TV dan kanal YouTube Inspirasi Bangsa dan Inspirasi Jawa Tengah yang dikelola oleh Bambang Sadono, wartawan senior. Semoga sukses dan semoga mendapatkan respon atau mendapatkan tempat di hati masyarakat Jawa Tengah dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Iya, kemudian ya Pak Hendro, ini kan dari apa yang saya cermati ya, visi Apoli ini kan antara lain menyiapkan milenial pertanian untuk menjadi pahlawan pangan, seperti itu nggak yang dituliskan. Nah, sebenarnya ini udah ada belum sih, maksudnya generasi milenial yang tertarik untuk masuk di pertanian organik ini, Pak? Di kelompok, Mas, itu biasa kalau pertemuan kan sepuh. Nah, sekarang ini sudah mulai yang muda-muda, tapi di kami yaitu sekitar 40 ke bawah. Dan yang sudah kelihatan ini adalah bukan banyak sekali itu adik-adik magang, adik-adik penelitian untuk skripsi ataupun tesis dari berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta itu ke kami. Nah, dan kami adalah hukumnya haram apabila menolak mereka, karena mereka nanti yang akan menjadi kepanjangan kami untuk di masyarakat. Nah, mereka itu sekarang itu kami tugaskan
untuk ya sifatnya himbauan ya Mas, karena kami tidak bisa memfasilitasi untuk menyebarkan ilmu itu di desanya masing-masing. Nah, jadi nanti ada misalnya di kami nanti membuat pupuk untuk pengendalian misalnya penggedek batang. Itu nanti mereka akan menyebarkan ke tetangga-tetangga mereka lah, seperti itu. Kemudian misalnya kami mengembangkan beras yang umurnya pendek, ketahan air, kemudian umurnya sedikit seperti beras merah. Mereka akan meminta benih untuk disebarkan ke lingkungan mereka. Ada juga ada beras hitam kami itu malah ini sudah sampai ke Magetan. Jadi ada petani muda di sana itu membawa ke Magetan, itu juga ada. Kemudian karena keterbatasan di personel kami, itu setiap ada kegiatan yang diselenggarakan dinas perguruan tinggi, mereka itu kami wakilkan untuk menyerap itu, ilmu itu, kemudian mereka setelah kembali ke kami supaya mereka itu presentasi di depan tim Apoli, kemudian tim juga akan menyebarkan. Jadi berbagai lini kami tempuh untuk menyiapkan adik-adik ataupun petani-petani yang muda itu untuk lebih dapat mengorganisir kelompoknya, dapat menyebarkan ilmu-ilmu yang diperoleh dari kami. Dan kami juga sering menjadi tujuan dari berbagai kelompok tani atau gabutan yang belajar di kami, di Apoli itu Mas. Itu yang sekilas bagaimana menyiapkan milenial. Dan di kami itu, di kantor itu ada 7 orang yang mengorganisir. Yang tua itu saya sendiri Mas, paling umur mereka kebanyakan itu petani-petani, teman-teman itu dari berbagai kalangan ilmu itu maksimal ya 25 tahun itu paling tinggi. Gitu, nah. Iya. Wah, berarti ya memang ya itu jadi salah satu visi juga ya memang kalau masa kan stereotip petani di anak-anak muda kan ya agak gimana gitu lah ya Pak Endro. Sekarang lebih banyak yang mungkin pengen kerja saja, mungkin jadi PNS atau yang lain gitu. Jadi mungkin ini apa yang dilakukan Apoli di sini jadi satu langkah menuju itu ya menjadi pahlawan pangan ya petani-petani milenial tadi. Iya, kemudian ini kan untuk Apol ini kan padi organik ya Pak, maksudnya aliansi petani padi organik seperti itu. Nah itu kalau produk-produk lainnya ada nggak sih Pak, maksudnya yang sudah dihasilkan seperti itu dan apakah sudah tersertifikasi juga Pak itu Pak? Iya Mas, namanya kan Aliansi Petani Padi Organik Boyolali. Bukan berarti yang ditanam cuma padi. Nah, di Boyolali itu rata-rata setiap 1 tahun itu menanam 3 kali Mas. Musim pertama kita menanam padi, musim tanam kedua kita tetap padi, yang ketiga ini kita menanam palawija. Seperti ada jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, kemudian juga hortikultura seperti kencur dan sebagainya. Dan yang saya sebutkan itu juga sudah sertifikasi organik. Sebab yang kita sertifikatkan itu kan lahannya. Jadi kalau lahannya itu organik, ditanami apapun juga organik. Bahkan untuk kedelai ini permintaannya justru sangat besar Mas ini, untuk kedelai, untuk kacang. Saya Bambang Sadono, sekarang sedang berada di kuliner ayam bakar yang paling terkenal di Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora. Ini namanya Bu Jami. Kulinernya adalah ayam bakar dan ayam goreng, Ibu. Ini luar biasa, pokoknya paling top, markotop di sini. Jadi kalau kita mau wisata ke Waduk Greneng, ini juga salah satu objek wisata yang terkenal di kecamatan ini. Jangan lupa mampir di ayam bakar, ayam goreng Bu Jami.
Pokoknya luar biasa, maknyus katanya, betul nggih? Nggih. Saya kira mari kita coba. Nggih. Kemudian ini sebenarnya saya agak penasaran juga ya Pak, mungkin bisa diinformasikan nih Pak, mungkin kepada para penonton di rumah juga agar tahu nih sebenarnya kan Apol ini kan tadi kan padi organik seperti itu nggak Pak. Lah sebenarnya spesialnya yang dari organik ini apa sih Pak? Apa yang membedakan dari pertanian anorganik yang biasa seperti itu Pak? Di kami perbedaan yang jelas antara organik dan organik, dari tingkat budidaya kami sudah tidak menggunakan asupan kimia, baik itu pupuk, benihnya ataupun obatnya itu sudah. Kemudian airnya itu juga sudah terfilterisasi, sudah ada penyaringan gitu. Dari lokasinya tidak sembarang lokasi, kita mengambil lokasi yang benar-benar terisolir untuk meminimalisir residu, baik itu dari udara, dari timbal, dari logam-logam berat, ataupun juga dari limbah rumah tangga dan sebagainya itu. Kemudian yang membedakan, setiap proses itu ada pencatatannya, Mas. Jadi benihnya, jumlahnya, asalnya, kapan tanam, kemudian kapan tumbuh, itu kami setiap budidaya itu ada proses pencatatan sampai menjadi pengepasan beras terakhir itu ada pencatatan. Jadi kalau misalnya beras ini diproduksi petani siapa, lahannya siapa, kapan saya tuh punya. Karena seperti kalau dokter itu ada diagnosanya, kemudian ada rekam medisnya seperti itu, Mas. Ya. Yang pertama itu, yang kedua yang membedakan lagi adalah ada jaminan sertifikat dari pihak ketiga, dari LSO. Nah, karena ada jaminan dari pihak ketiga, otomatis produk kami itu sudah secara hukum sudah ada logo organiknya, seperti itu. Kemudian satu lagi yang membedakan dengan, jadi di samping proses budidayanya sertifikasi, kami itu juga paling tidak 1 bulan sekali, 1 tahun sekali harus ada sampel lab ke residu kimia atau nutrisi ke lab yang diakreditasi oleh pemerintah, karena itu persyaratan dari dari pembeli kami. Jadi di samping kami menggunakan persyaratan yang diatur oleh pemerintah regulasi, juga setiap pembeli itu punya permintaan sendiri-sendiri. Dan satu lagi, setiap budidaya itu selain ada proses pencatatan, ada proses videonya, Mas, fotonya. Itu kadang-kadang diminta oleh pembeli untuk promo di sosmed mereka. Karena organik itu sekarang yang kita jual itu bukan produknya saja, tapi juga prosesnya. Seperti itu, Mas. Iya. Wah, sangat. Ya. Itu ya, Pak. Maksudnya mungkin kalau dari organiknya sendiri ya, itu lebih ke bagaimana, maksudnya apa yang ingin saya tanyakan itu bagaimana berpengaruh ke produk hasil akhirnya seperti itu sih, Pak. Berarti kalau memang itu berarti perbedaannya lebih pada prosesnya seperti itu ya, Pak, berarti. Jadi di samping ada diproses, kemudian hasil akhir yaitu nilai kesehatannya, keamanannya di kami lebih, karena harus itu, Mas, harus ada labnya, kemudian pencatatannya. Jadi bahan-bahan yang dimasukkan untuk pertumbuhan tanaman itu dapat ditelusuri jumlahnya, kemudian asalnya, dan dampak-dampaknya itu juga yang sudah diatur di pemerintah itu. Misalnya penggunaan ini harus gini, penggunaan ini harus gini, itu kan ada aturannya yang harus di. Saya Hadi Supono, ucapkan selamat dan sukses pada Bangsa TV yang bulan Mei ini kita berusia 2 tahun. Pak Bambang Sadono dan Pak Bambang Sadono Junior semoga terus sukses mengelola
kanal YouTube Inspirasi Jawa Tengah, Inspirasi untuk Indonesia, dan terutama televisi Bangsa. Mudah-mudahan Bangsa TV tetap mampu mengawal perjalanan bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Berarti jadinya lebih aman seperti itu ya Pak. Kemudian kalau dari ini Pak, sisi permasalahannya nih Pak, ada nggak sih Pak Masnya hambatan yang selama ini mungkin mengganggu dari apa dihadapi Apoli selama ini nih Pak mungkin? Oh, banyak sekali Mas. Itu. Yang pertama dari sisi petaninya dulu saja. Dari produksi itu petaninya terang sudah sepuh-sepuh Mas. Jadi petani di tingkatan produksi itu sudah sepuh-sepuh dan sehingga mengakibatkan biaya tenaga kerja yang tinggi, produksi yang menurun walaupun sudah ada mekanisasi, tapi itu juga tidak menyelesaikan masalah. Misalnya saja ada alat panen yang canggih dengan kombin itu, tapi itu kan hanya untuk daerah yang datar-datar saja, untuk daerah yang lapak kering itu juga tidak bisa. Kemudian apabila kita menggunakan kombin, itu misalnya saja nanti jeraminya tidak bisa untuk pakan ternak karena sudah rusak di situ. Iya. Petani sudah sepuh-sepuh sehingga kreativitas, mobilitasnya itu sangat berkurang. Kemudian cuaca atau iklim yang tidak dapat diprediksi Mas, yaitu kadang-kadang sudah saatnya menanam malah masih belum turun hujan. Kemudian itu juga sangat berpengaruh pada penjemuran. Biasanya kalau musim-musim seperti ini kan musim panas ini di sini di Boyolali banyak hujan Mas ini dan terjadi musim panen. Nah, sehingga penjemurannya itu juga tidak maksimal. Penjemuran tidak maksimal itu sangat berpengaruh pada hasil produksi, misalnya kurang putih nanti pecah-pecah. Nah, kami juga nanti harus menjelaskan ke pembeli karena ini faktor alam, itu satunya. Itu kemudian di tingkat processing itu alat pasca panen kami itu sangat sederhana, belum modern. Karena ini juga kalau kami membeli itu juga kemungkinan jangka panjang bisa. Tapi problematika yang di kami itu adalah kami kasihan kepada tenaga kerja. Ibu-ibu yang bekerja, yang menjemur, kemudian yang nyortir, kemudian yang grading, yang Mas itu kan semuanya buruh tani Mas. Setelah panen di sawah selesai, mereka masuk ke processing untuk bekerja di situ. Nah itu nanti kami ganti, lah kami nanti kan tidak bisa berbagi rezeki dengan mereka. Jadi itu juga yang kami perhatikan. Nah, sehingga ya kami sering mendapat komplain, mungkin yang nyortir kurang bersih seperti itu karena juga tenaga manusia dan sebagainya. Apalagi kalau order itu barengan, waktunya minta bersamaan itu kadang-kadang dipaksa lembur pun hasilnya juga tidak bisa maksimal. Kemudian permasalahan kami di tingkat pasar ada juga permodalan kami itu sangat terbatas. Kadang-kadang pembeli itu sampai perjanjiannya 2 minggu maksimal dibayar, kadang-kadang juga molor. Oke. Kemudian kalau untuk dari PT Apol ini saya dengar-dengar ya Pak, katanya ini ada kerjasama dengan PT Sanghyang Seri ini ya Pak? Sanghyang Seri. Ya, Sanghyang Seri. Itu bentuk kerjasamanya bagaimana itu Pak? Ini kan Sanghyang Seri ini BUMN ya Pak? Sepertinya BUMN ya? Iya Mas. Iya. Itu saya akan menyampaikan kronologisnya, bisa bekerja sama dengan PT Sanghyang Seri. Iya. Itu namanya PT Pertani Mas. Oh, iya. Kami diundang ke Jakarta, waktu itu yang mengundang Pak Isrianto itu direktur, kalau enggak direktur operasional PT Pertani. Terus kami diminta untuk presentasi tentang Apoli, baik itu dari basis produksinya, kemudian peralatannya, pasarnya, sertifikasinya. Nah, kemudian setelah itu kami ada semacam ya pendekatan-pendekatan karena waktu itu kan PT Pertani itu masih bergerak di beras konvensional, Mas. Nah, ini kepengen membantu petani dengan beras organik. Nah, kemudian
baru Februari 2020 itu mulai membeli waktu itu besar sekitar 2-3 ton per bulan. Nah, setelah pandemi itu pelurut menjadi sekitar 500-750 kilo per bulan. Nah, terus Januari kemarin kan PT Sangyang Pertani itu di-merger dengan PT Sangyang Sri. Nah, sekarang ini kami masih membuat perjanjian baru dengan PT Sangyang Sri itu, kemudian merek dari PT Sangyang Sri yang yaitu Ratu Mutiara itu supaya dicantumkan di perusahaan kami. Nah, itu ini baru nego-nego awal, tapi sekarang tiap bulannya itu baru belum seperti dulu, itu baru sekitar 500-750 karena menurut dari penjelasan PT Sangyang Sri ini baru tahap transisi dan baru perubahan manajemen, tapi komitmen untuk bekerja sama dengan organisasi tani itu tetap selalu ditingkatkan walaupun nanti ganti pejabat yang ada di PT Sangyang Sri Surakarta itu kami selalu diundang untuk saling silaturahmi seperti itu, Mas. Saya Bambang Sadono. Saya sekarang sedang berada di warung Pak Gendut. Ini menunya nasi goreng, mie godok. Ini mie godok, mie goreng dan nasi goreng yang terenak di Kabupaten Blora. Kalau tidak percaya, silakan coba sendiri. Pak niki sekali goreng pinten porsi Pak niki Pak? Iya. Niki pinten porsi niki? Ini 16 tergantung yang pesen Bapak. 16 porsi. Nggih. Sekali. Kok warungnya sampean jenenge warung Pak Gendut sebabnya napa? Tapi kan ini kan Kiai mriki Napa? Tani Pak Gendut tadi. Oh, jadi Pak Gendut niku karena sampean gendut ngoten maksudnya? Kemungkinan sakit. Nah terus sing bener jenenge asli sinten Pak? Kula Sutardi. Sutardi. Nggih. Asli pundi? Saking Sukoharjo. Waduh, Sukoharjo. Terus pun pinten tahun teng mriki? 75 sampai sekarang Bapak. Wah, 75 sampai sekarang. Jadi sampean Kan Blora. mie yang paling laris di Blora nggih. 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 Iya. Kemudian kalau dari dukungan pemerintah sendiri terhadap Apoli dalam upaya pengembangan produk mungkin itu ada nggak sih Pak? Ada Mas. Awal-awal kami itu dibantu sertifikasi, dibantu peralatan seperti vakum, kemudian meja sortir, kemudian tester itu. Nah, kemudian juga diikutkan untuk setiap pameran-pameran. Kemudian dari pemerintah provinsi itu kami juga difasilitasi untuk mendapat edar atau PSAT dari Kemtan. Ini selalu diikutkan. Namun akhir-akhir ini itu agak berkurang karena kami dinilai sudah mandiri, bisa mencari jaringan sendirilah. Mereka itu yang untuk kelompok-kelompok yang lain. Nah, di samping itu untuk mengembangkan pertanian organik di Jawa Tengah, kan ini sangat potensial sekali. Nah, karena daerah-daerah lain itu sudah itu mengikuti yang kami lakukan. Kami itu punya jaringan di Jawa Tengah itu ada di Grobogan, kemudian ada di Salatiga, kemudian juga ada di Boyolali, ada di B3L, itu juga ada di Kebumen. Nah, itu jaringan kami itu kami itu saling berbagi ilmu, kadang-kadang mereka ke sini, saya ke sana.
kemudian teman-teman untuk belajar itu Mas. Jadi jaringan itu adalah bagaimana kami mengorganikan Jawa Tengah. Yang pertama adalah yang penting mereka itu sebagai basic produksi bersama. Jadi apabila boleh kekurangan produk, kami minta mereka. Mereka kan sudah sertifikat juga. Nek mereka kurang nanti minta kami. Nek kami misalnya punya kelebihan dalam bidang apa, itu kami diundang untuk membagikan ilmu itu kepada tenaga produksi. Di Jawa Tengah ini kami bermimpi ada suatu jaringan Jawa Tengah, tapi tidak dusta di antara kita. Artinya kalau nanti sudah urusan pasar itu jangan misalnya ini sudah pasarnya si A, si B di sana, biarkan mereka yang melayani. Jangan ganggu itu, tapi untuk yang lain, misalnya untuk ilmu yang lain, mari kita berbagi. Itu yang di ini. Jadi yang satu visi itu kami saling nek misalnya beda visi, memang kami tidak terus terang membentengi dan menjauh dari mereka. Seperti itu, Mas. Nggih. Itu kan mungkin dari sisi aliansinya seperti itu nggih, Pak Endo. Tapi kalau dari aspek pertanian organiknya sendiri itu sebenarnya potensi Jawa Tengah bagaimana sih Pak? Untuk pertanian organiknya. Di Jawa Tengah itu Mas, potensinya tuh bagus sekali. Pertama, alam Jawa Tengah itu subur. Nah, dan beragam, artinya tidak satu produk saja. Ada yang di situ banyak, ada yang beras, ada yang hortikula sayur-sayuran, kemudian ada di perkebunan, kemudian obat-obatan itu banyak sekali dan itu bisa dilakukan secara organik. Itu. Nah, kemudian pasar organik itu juga semakin terbuka dan bebas. Kemudian dukungan dari pemerintah, dari perguruan tinggi di Jawa Tengah itu banyak sekali, hanya kita ini. Nah, potensi pertanian organik di Jawa Tengah ini besar sekali. Nah, itu Mas. Dan Jawa Tengah ini juga banyak dilirik karena apa? Infrastrukturnya itu sudah lengkap. Misalnya jalan, bendungan, kemudian internet, itu mudah sekali. Apalagi sumber daya manusia Jawa Tengah itu top-top semua yang mudah-mudah ini Mas. Itu. Oke. Ya, kemudian ini pertanyaan terakhir nih Pak. Jadi kalau dari Pak Endro sendiri sebenarnya mungkin harapannya dalam waktu dekat ini untuk Apol ini sebenarnya apa sih Pak yang ingin dicapai seperti itu? Monggo. Harapan kami adalah pertama itu ada peningkatan pemasaran Mas. Karena ini panennya itu banyak, panen-panen di kami itu banyak, tapi kami belum mendapatkan pasar yang signifikan. Kira-kira di kami ini produk yang belum terbeli itu juga masih banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, kami itu berharap yang sudah tua seperti saya ini cukup di belakang meja saja, tapi anak muda lah yang tampil. Karena secara kesehatan, secara intelektual, kemudian secara teknologi mereka itu lebih mampu. Yang kemudian harapan saya itu mari pertanian organik itu sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan. Lebih tinggi itu bagaimana kita tuh meminimalisir racun-racun yang ada di lingkungan kita dari pestisida, dari pupuk itu, sehingga baik itu nanti hewannya, ternaknya, manusianya, kemudian tumbuh-tumbuhannya itu menjadi sehat dan berkelanjutan. Yang harapan kami juga bagaimana pertanian organik ini dicintai oleh generasi muda yang akan melanjutkan sejarah kita gitu Mas. Yang saya impikan itu seperti itu. Oh iya. Berarti selain kita manfaatkan alam, tapi juga kalau bisa jangan merusak seperti itu, biar nanti jadinya tahan lama juga seperti itu ya Pak Endro. Betul. Iya. Terima kasih sudah mau sharing-sharing. Ini Pak Endro sangat menarik sekali ya. Tentunya dengan potensi Jawa Tengah yang cukup besar. Semoga nanti pada akhirnya yang terbaik untuk kita semua, mungkin dari pertaniannya dan mungkin untuk bahan pangannya, semoga kita berkecukupan seperti itu. Pak Endro, ya. Kemudian saya juga mohon maaf Pak Endro kalau ada salah-salah kata. Nanti mungkin kita bisa sharing-sharing lagi ke depannya mungkin dengan Bapak juga, ketemu lagi mungkin jika Pak Endro ke Semarang atau kita ke Boyolali bisa sharing-sharing seperti itu. Iya.
Terima Iya. kasih. Jika begitu selesai sudah wawancara kita pada hari ini, para penonton di rumah. Nantikan episode-episode selanjutnya di Inspirasi Jawa Tengah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ini mungkin bisa, yang penasaran bisa langsung cari Aponi mungkin di internet. Nanti mungkin bisa ketemu dengan Pak Endro di situ juga ya. Iya, selesai sudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raja Sadono, tetap di channel Inspirasi Jawa Tengah.